Halo Overcomer, kembali lagi dalam pembahasan panduan The New Normal. Dan berikut ini, mari kita saksikan protokol yang harus diikuti saat datang beribadah ke Overcomer Church. Saat Anda datang ke EXO Hall, pastikan Anda sudah menggunakan masker dan tetap menggunakannya pada saat Anda sedang berada di lingkungan gereja. Sesaat sebelum menuju ruang ibadah, kami akan melakukan pengecekan suhu tubuh Anda, serta Anda diwajibkan untuk menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan. Kami mohon maaf apabila ternyata suhu badan Anda di atas 37,5 derajat Celcius. Demi kebaikan bersama, Anda akan dihimbau untuk segera pulang dan mengikuti ibadah Overcomer Church via online. Saat Anda berada di area connecting room, kami tetap menghimbau agar Anda terus mempraktekkan budaya physical distancing, yaitu dengan tidak berjabat tangan terlebih dahulu dengan jemaat lainnya. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang ingin menuju ke toilet, kami menghimbau agar Anda selalu mencuci tangan dengan sabun dan tetap menggunakan hand sanitizer kembali. Selama Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian berada di lingkungan gereja, kami akan menerapkan jarak tertentu bagi Anda semua, baik sedang mengantri masuk ke dalam ruang ibadah, ataupun pada saat Anda sudah duduk di dalam ruang ibadah. Untuk offering atau persembahan, kami menghimbau kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian agar dapat menggunakan metode cashless. Metode ini bisa melalui via transfer, ataupun e-banking ke nomor rekening official gereja, ataupun via mesin edisi yang akan kami sediakan di area main hall. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang kesulitan menggunakan metode cashless, kami juga akan tetap menyediakan satu box offering di area main hall, dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat memasukkan offering Anda ke dalam box tersebut. Demikianlah protokol yang dapat dilakukan, dan kami percaya semua protokol ini akan membuat kelangsungan ibadah berjalan lebih baik. Kami juga akan terus memastikan bahwa ruangan kami tetap bersih, steril, dan nyaman untuk semua orang, dan tentunya para volunteers kami juga akan dipersiapkan semaksimal mungkin untuk melayani Tuhan dan menyambut Anda semua. Kami percaya protokol yang dijalankan dengan maksimal ini dapat terus mencegah pemaparan virus COVID-19. Dan pada akhirnya, kita dapat memberikan yang terbaik saat kita datang kepada Tuhan dan beribadah di dalam rumahnya. Thank you, Overcomer Church. Let's hand in hand together, keep praying, stay healthy, and see you again at our offline service. God bless you.
one day Anda meninggal, saya awali dengan ini. One day Anda meninggal, Anda harus get used to it. Di heaven itu, is crowded. Amen. Haleluya. Some people nggak percaya pagi hari ini. Dari mana? Dari mukanya. Buka masker dan the blood of Jesus will cover you. Nice to meet you all. And buat teman-teman yang Bapak Ibu yang di rumah, kita mau salam juga. Next week Anda bisa bersama dengan kami. So say hello for everyone yang online pagi hari ini. Such a blessing ada di rumah Tuhan yang luar biasa. Such a blessing. Amen. You may be seated. Haleluya. Saya harap khotbah saya tidak terlalu berat pagi hari ini. Kalau kasih overcomer makanan ringan kayaknya nggak kenyang ya. Harus makanan yang steak gitu, yang full. You know, pada waktu saya dengar lagu ini di Spotify saya, dan hadirat Tuhan ada di kamar saya, dan Tuhan berkata begini, kamu nyanyiin lagu ini di opening. Aku mau hadir di tengah-tengah kalian. It's always such a privilege. Amen. Haleluya. Mari saya akan sharing bagaimana menang atas kekeringan. Right? Saya mau Anda belajar pagi hari ini bagaimana kita bisa menang atas kekeringan. Bagaimana 3 bulan mengalami pemeliharaan Tuhan? Ya. Ada yang gajinya dipotong, ada yang dipecat. Saudara, saya percaya Tuhan bisa gantikan dengan luar biasa ya. Wow, God is so real. God is so real, man. God is so real. Nah, mari kita buka firman Tuhan di sebentar. Di 1 Raja-Raja saya berdoa ayatnya tidak hilang. 1 Raja-Raja 18. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? You are good? Saudara, 3 bulan ini dunia berubah. Makanya iman kita pagi hari ini harus berubah. Amin. Allah yang luar biasa itu di tengah-tengah kita pagi hari ini. 1 Raja 18 ayat 31. Saya akan, biar saudara berubah paradigmanya, saya mau naikin iman pagi hari ini. Agar saudara saat mengalami masalah kebutuhan, Anda itu semangat saudara. Amin. Saya minta ini diselenin. Takutnya ada yang telepon. Alright, thank you. Ayat 31. Pada ayat 20. Ada sebuah peperangan di sini. Anda harus tahu kalau Anda bisa menang dalam realita hidup karena Anda memang caranya perangnya berbeda. Amin.
Kenapa saya suka membahas perjanjian lama? Karena perjanjian lama bukan bayangan dari bukan cuma sekedar bayangan dari perjanjian baru, tapi itu adalah di mana the real power itu dinyatakan di situ. Dan kuasa yang sama itu bekerja di dalam kita. Amen. Ayat 20. Ahab mengirim ke seluruh orang Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Nanti saya akan bahas buat saudara. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu timpang dan bercabang hati? Apa yang membuat kita kering dalam hidup ini? Pada waktu kita ini cinta dunia tapi juga mau cinta Yesus. Betul gak saudara? Ayo saudara, Anda harus belajar pagi hari ini. Sebenarnya ikut Tuhan itu simple. Yang repot itu kalau kamu nih banyak ikatan. Coba gini, saudara, kalau Anda jalan, coba diikat pakai tambang. Bisa jalan? Bisa, tapi nggak kemana-mana. Terus Anda akan membuat konklusi berkata gini, conclusion berkata, oh ikut Tuhan tuh nggak gampang. Memang nggak gampang. Tapi kalau kamu Alkitab katakan, kalau kamu berjalan bersama Tuhan, semua jadi luar biasa. Amin. Dikatakan gini, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Belajar mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara 3 bulan ini semua teologi, semua hal, kalau saudara tidak jalan sama Tuhan, gugur imanmu. Kok bisa ada pandemik ya? Kalau Tuhan sayang kenapa ada pandemik ya? Kalau Tuhan sayang kenapa saya dipecat ya? Alamin gak saudara? Alkitab katakan apa pada waktu firman Tuhan katakan? Jangan kamu takut, aku sudah mengalahkan dunia. Percaya gak itu saudara? Saya mau ajarkan betapa Tuhan itu hidup. Right? Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Alkitab katakan gini, ayat 24. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Dan saya singkat cerita, kurang lebih ada 500 lebih Nabi Baal bertanding head to head dengan Elia. Saya suka orang ini confidence. Saudara, kalau kamu setan ngomong kepada saudara, gosip ngomong, orang ngomong, kamu bisa gak confident ini? Kadang-kadang kita jadi anak Tuhan itu confidence karena gak ada konflik. Confident karena gak ada iblis nyerang kita. Saudara, kalau Anda ikut gereja yang tidak percaya akan kuasa gelap atau iblis, saudara, jangan ke gereja itu. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Nah, saya mau simpulkan seperti apa sih kejadiannya hari itu. Saya akan ajarin. Jangan dinyalain dulu gambarnya. Oke ya? Setuju ya? Tuh lihat senyumnya bagus banget mereka. Thank you loh udah senyum lagi. Oke. Kemudian Alkitab ngomong begini saudara. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka. Pada waktu itu tengah hari Elia mulai mengejek mereka. Saudara, ini orang hebat, saking confidence ya saat setan ngomong, saat setan menyerang dia, saat satu bangsa majority tidak ikut Tuhan. Dia mengejek orang-orang Baal itu. Orang Kristen berani gak untuk ngejek setan? Esther, untuk makan saya saja sulit. Nah itu masalahnya. Kenapa kamu kering? Kamu gak confident sih, Tuhanmu itu hidup. Berani gak kamu belajar gini? Oh masa sih mati? Tuhan pasti pelihara. Nah, coba Anda ikuti pelan-pelan khotbah saya pagi hari ini. Khotbah hari ini adalah 3 bulan dijadiin 1 pokoknya.
Loh katanya kangen gereja, kangen firman Tuhan. Apa baal orang gereja akhir zaman ini? Makanan. Saya baru ngomong sama anak-anak, saya berkata gini, kamu tahu hamba Tuhan kalahnya sama apa? Makanan. And dikatakan gini, pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka Baal itu memanggil lebih keras lagi, menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Saya mau ajarkan saudara, orang kalau tidak dipilih Tuhan, sekalipun lihat mukjizat, nggak bisa ikut Tuhan. Nah Anda yang sudah dipilih Tuhan, kalau kata orang apa ya, menghargai gitu loh. Lagu ini berkata, Blessed be the Lord, oh God Almighty. Tuhan yang perkasa dulu, sekarang, dan selamanya. Wah, Tuhan itu selalu hadir pada saat latihan musik. Always. Suatu saat saya mau kasih Anda belajar gini. Suatu saat seorang bapak rohani saya pergi ke Amerika. Kebaktian itu jam 7 malam. Kebaktiannya 3 hari. Di minggu, dia datang disuruh jam 2. Bayangin, Anda pernah lewatin gak? Anak zaman sekarang tuh susah begitu. Mereka selalu cari gereja yang terdekat. Kalau perlu gereja dibangun di depan rumah dia. Apa mental gereja zaman sekarang? Ngomong persembahan karena dia lagi melarat, tersinggung. Padahal kalau ngomong persembahan, kamu lagi dibuat kaya loh. Teman saya pinter. Pada waktu teman saya lihat rumah saya, dia ngomong begini. Ya ini rumah anugerah, saya berkata. Saya tahu, Ber, ini rumah anugerah. Tapi taburanmu berapa? Dalam hati saya, pinter nih orang. Dia tahu rumah anugerah itu enggak gratis. Lalu saya bilang gini, kamu yakin mau tahu taburannya? Jangan kecewa dan meninggalkan Yesus. Taburannya segalanya. Sampai cash flow kacau. Saya bilang sama Ratna, 3 bulan ini banyak yang dipecat, banyak yang dikurangin gaji. Gaji saya potong 40%. Semua full time cost potong. Ada yang mukanya nggak enak, saudara. Saya bilang gini, belajar jalan sama Tuhan. Kalau memang Tuhan hidup, gaji tidak menentukan engkau. Sama nggak seperti Elia? Peser itu kurang ajar gak? Enggak, kalau hatimu tulus. Tuhan nyatakan dirimu di tengah badai. Dan hamba Tuhan ini, Bapak rohani saya nunggu dari jam 2 siang datang. Dari jam 3 sore choir sudah mulai latihan. Dan apa yang terjadi pada waktu udah duduk di depan. Tiba-tiba dia melihat sebuah penglihatan seperti minyak itu mulai turun deras. Saudara harus tahu pada waktu pengurapan Tuhan turun, kamu pulang gak akan pernah sama lagi loh. Pastor, apa yang membuat saya tuh gak terima pengurapan Tuhan? Kamu gak percaya. Kalau enggak, kamu apa yang gak percaya? Hati kita ini seperti Esau, gak kepengen. Pengennya perbuatan Tuhan, itu celakanya di situ. Makanya banyak orang-orang yang, Pastor, kenapa saya gak diberkati? Cara orang berkata, Pastor, saya pengen belajar dong kenal jalan Tuhan kayak gimana sih. Makanya banyak orang saya berkata gini, bagaimana saya diberkati? Saya kasih clue, jangan doyan duit. Beberapa orang interpretasinya berarti gak boleh pakai apa-apa, gak pakai jalan tol, gak pakai duit dong, pakai nama Yesus. Bukan itu artinya.
Saudara, apa yang terjadi? Hadirat Tuhan melanda dengan luar biasa. Dan sejak dia pulang dari tempat itu, utang gereja lunas. Masalahnya, kalau kita anak Tuhan yang terbiasa dengan yang kelihatan, gajimu itu masa depanmu. Tapi kalau kamu belajar begini, Tuhan, Engkau berkata lewat hambamu. Kalau gajiku bukan masa depanku, berkati aku. Kamu akan ngalamin yang luar biasa dengan Tuhan. Kalau gajimu itu berkat dan masa depanmu, gereja ini gak bisa beli gedung loh. Coba pikirkan, berapa persen nih per tahun gaji itu naik? Kamu boleh berkata, Tuhan, aku mau beli gedung gereja, berkati aku Tuhan. Tapi banyak orang berkata imannya gak jadi apa? Tuhan, setiap lihat kenyataan hidup di rumah tangga, di rumah, mana bisa. Berani gak kamu confident nantang Baalmu tuh? Allahku hidup, dia bilang. Dan coba kita belajar lagi pagi hari ini. Sesudah ayat 29, sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang tapi tidak ada suara. Tidak ada yang jawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang diruntuhkan. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan. Engkau bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sama gak dengan Baal? That's the point. Kamu kerja sama gak dengan orang lain? Apa yang beda? Tuhanmu hidup. Loh sama gak? Bawa lembu gak semua? Bahkan orang-orang Baal itu menoreh-noreh, kerja lebih keras. Saya tidak ngomong orang kerja anti nggak keras loh, karena si karunia membuat kita kerja lebih keras. Tapi yang membedakan apa? Yang memberi pertumbuhan. Dan Alkitab katakan di situ apa yang terjadi? Ayat 34. Ayat 36. Kemudian pada waktu itu mempersembahkan korban petang tampilan Nabi Elia. Ini keren banget nih saudara. Ya, tampilan Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firmanmu lah aku melakukan segala perkara ini. Ayat 37, jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan. Engkaulah hak yang membuat hati mereka tobat kembali. Ayat 38, lalu turunlah api Tuhan menyambar korban bakaran. Nah Anda berpikir begini ya, itu kan perjanjian lama. Tuhannya tuh sama loh saudara. Allah bisa tetap kerja dengan luar biasa sampai hari ini. Banyak teologis berkata gini, kan Tuhan kerja lewat firman. Ya, saya ngerti. Tapi dia juga bisa bekerja dengan luar biasa. Amin. Ingat kesaksian seorang pilot yang di Palu? Tuhan berkata, go. Tuhan tahu gak akan terjadi gempa? Tahu. Pada waktu 5 menit atau berapa 1 atau 2 menit dia landing. Sampai belum take off. Pada waktu dia itu tanah udah mulai bergelombang, pas dia naik, lautan menghancurkan semua Palu. Tuhan memang membedakan. Kurang lebih peristiwanya kayak begini saudara, coba kita lihat. Coba mana? Mana gambarnya? Yes. Nah, jeder. Kalau Anda berkata Tuhan itu kuno, ini Nabi Elia pertama kali loh.
Bener gak? Saat dia naikin tongkat, apa? Api menyambar. Itu Marvel itu ngambil nyontoh dari sini. Kurang lebih Elia kalau masih hidup zaman sekarang, ya mirip kayak begini. Wush. That's amazing. Tahu apa yang paling sulit dikalahkan gereja? Mata duitan. Paling sulit. Karena uang membuat kamu bisa hidup tanpa iman. Padahal iman yang mengalahkan dunia. Saya kalau orang berkata, Pastor kenapa saya belum diberkati? Saya bingung ngomongnya. Karena mata uang surga itu iman. Uang itu side effect gitu loh. Kalau kamu mau berbisnis dengan Tuhan, jadi king, dia pasti berkatin. Tapi Tuhan itu gak bisa ditipu dengan kamuflase, kenapa Tuhan belum berkatin. Saya mau hati Anda yang membuat api Tuhan turun hari ini, tahu gak apa saudara? Pada waktu Elia sebenarnya. Dia membawa satu bangsa itu balik ke Tuhan. Mau gak lewat hidup saudara, Elia di gereja ini membuat banyak orang hatinya berbalik ke Tuhan. Amin. Saudara, yang pertama apa yang Elia bangun? Mesbah. Apa itu mesbah? Saat teduh. Apa itu mesbah? Doa. Banyak orang berkata, kenapa? Bukan kenapa. Bangun. Saya tulis dalam note saya, pernah nggak kalau saudara iri sama orang yang lebih bertuhan? Contoh, kok kamu miskin tapi kok kamu tuh sukacita ya? Pernah nggak kamu nanya, patokannya kalau kamu apa? Kok kamu kaya sih? Apa sih rahasianya? Pernah nggak saudara berkata begini, kok Pastor kok bisa ya melayani Tuhan walaupun juga kepengen dunia sebenarnya secara daging. Nah orang yang ingin dekat di mesbah Tuhan, itu selalu setiap hari walaupun kerja, walaupun Anda mengurus anak, tapi hatimu itu ke Tuhan. Itu yang saya ngomong. Bukan labelnya Kristen loh ya. Are you with me church? Makanya di Mazmur dikatakan gini, Musa diberikan jalannya. Tapi Israel diberikan apa? Perbuatannya. Suatu saat ada seorang hamba Tuhan besar ditanya, Pak, apa sih rahasianya Anda diberkati Tuhan dengan luar biasa? Lalu dia cuma ngomong simple. Saat yang lain mengejar domba, saya membangun mesbah. Halo. Saat yang lain mengejar seperti Esau mengejar kambing domba di padang, saya sudah membawa makanan ke hadapan Tuhan. Bagaimana tidak Tuhan memberkati saya? Saya berkata ini orang pede juga ya. Apa yang Elia lakukan? Bangun mesbah. Ada orang-orang tertentu yang tidak bisa tidak untuk tiap hari harus ketemu sama Tuhan. Apa itu Tuhan kepada perbuatannya? Tuhan tahu kalau dia kasih tahu jalannya, Anda protes. Tuhan udah make it simple aja Tuhan.
Gimana caranya diberkati? Nangkap gak saudara? Nah itu yang paling sulit dan gak famous diajarkan kepada jemaat. Padahal ujungnya kita adalah umat kesayangannya loh. Nah beberapa 3 bulan ini ada banyak orang kan kirim makanan, betul gak? Setuju ya? Siapa yang dikirimin makanan? Ini kirimin duit. Saya. Nah pada waktu Anda dikirimin gift, yang Anda peluk itu tukang ojeknya, terus tukang makanannya, atau Anda langsung calling, siapa yang ngirim? Kok sayang banget sama saya? Tapi jangan baperan, jangan-jangan dia cinta sama gua. And sama setiap gift yang Tuhan kasih yang terbaik. Harusnya yang di sini nih arahnya kemana? Tuhan, thank you loh. Udah kirimin aku ini loh. Kenapa Anda di gereja ini? Gereja ini jauh dari sempurna loh. There's a gift from God. Amin. Sama kadang-kadang kenapa Tuhan tidak memberi jalannya dan ke beberapa orang kita nggak tertarik. Dari mana Tuhan tahu hati kita yang paling dalam. Banyak orang laporan, Pastor ada orang gimana kalau ke gereja cari jodoh gitu. Ya nggak salah. Dibanding jodohnya di kandang ayam. Ada yang cari koneksi, nggak salah. Tapi yang susah itu, kalau mereka cuma pengen perbuatannya. Jarang orang ke gereja gini, Pastor, saya mau ke gereja ini karena saya pengen kenal Tuhan. Sampai hari ini 22 tahun melayani Tuhan. Gak pernah ada begituan. Kalau putus cinta, bangkrut, dipecat pasti datang. Tapi jarang orang datang begini, Pastor, Tuhan itu kayak gimana sih? Ada orang ikut Tuhan, masih ikut Tuhan karena masih supply. Supply-nya jalan terus. Tangkap gak saudara? Saya berdoa pagi hari ini, untuk kita bisa keluar dari kekeringan, Anda harus mulai bangun mesbah saudara. Di hadapan Tuhan. Dia Tuhan yang sangat hidup. Amin. Percaya gak dia Tuhan yang perhatian sama saudara? Saudara, saya kemarin baru sharing, saya ngomong gini, saya nih dulu punya penyakit kulit. Kalau saya berkata penyakit orang susah banget. Saya tuh punya penyakit kulit yang berair. Ya orang berkata you, ya saya juga you. Gatelnya luar biasa. Saya doain enggak sembuh-sembuh. Nah, kalau Anda belajar mengenal Tuhan, Anda akan membiarkan diri saudara Tuhan menjawab bukan dengan cara saudara. Amin. Tapi itu selalu membekas di hatimu. Apa yang terjadi saudara? Saya mau berkata orang yang khotbah lebih bagus dari saya banyak. Bukan banyak saudara. Tapi ini hal yang sederhana yang saya mau tularkan kepada saudara. Saya gak bisa datangin api seperti Eliator tadi. I cannot. Tapi yang saya tahu bahwa betapa doa umat Tuhan itu didengar Tuhan, dia betul. Makanya kenapa Anda nggak perlu seperti nabi-nabi Baal itu. Mungkin kalau lebih baca Alkitab Tuhan jawab, Tuhan itu nggak bisa digituin. Tuhan tuh pengen lihat yang terdalam dari hatimu itu apa. Dan apa yang terjadi saudara, setiap dulu kita kan, saya suka pelayanannya kan doa. Asyir cuman beberapa kali saudara. Karena buat saya jadi asyir itu lebih meletihkan. Karena harus senyum 2 jam.
apapun hatinya gitu saudara. Kalau doa kan bisa nangis, jadi orang gak ada yang tahu abis gak ada duit atau diputus pacar atau apapun kan gak ada yang tahu, nangis angin buat Tuhan kan. Dan saya itu malu banget saudara, karena apa? Itu gatalnya luar biasa. Kadang-kadang harus doa, saya nahan supaya nggak garuk itu saudara. Suatu saat saya kena radang tenggorokan. Ini hal kecil. Tuhan memperhatikan umatnya. Hal kecil. Kenapa saya kasih contoh hal yang konyol kayak begini? Supaya orang-orang yang dipecat pagi hari ini tahu bahwa Tuhan lebih butuh itu buat Anda. Karena hal kecil aja diperhatikan. Pada waktu saya radang, saya ke dokter yang ya dokter biasa lah, dokter klinik kecil sekali. Pas saya mau pulang, tiba-tiba Roh Kudus ngomong begini, kamu minta obat sama obat kulitmu. Saya tahu, saya aja gak kepikiran. Nangkap maksud saya? Tapi Tuhan memikirkan. Dia gak langsung lewat api disembuhin, enggak saudara. Karena malu saudara. Kalau kesaksian di luar, saya sembuh dari penyakit misalnya kusta. Kalau kusta masih bagus. Penyakit gatal. Kan. Itu mungkin kenapa Tuhan gak sembuhin saya. Terlalu receh gitu. And what else? Tuhan berkata kamu minta sama dokter ini obat. Dok, dan saya udah sakit itu kurang lebih 16 tahun. Sakit itu. Kering menyenyeh lagi, basah lagi. Dan kadang-kadang berbau. Dan ini obatnya selesai. Sembuh total. Saya berharap, saya mikir Tuhan, saya aja udah gak ambil pusing, pokoknya kalau gatal ya garuk aja. Tapi Tuhan itu memperhatikan umatnya. Tahu gak artinya Elia itu apa? Saya pernah khotbahin tahun berapa lupa saya saudara. God is my father. Jadi saat kamu bangun mesbah, kamu ketemu siapa? Bapakmu. Amin. Saya mau Anda coba kita belajar lagi saudara firman Tuhan pagi hari ini. 1 Samuel 8, saya kalau digerakin Tuhan untuk belajar soal hati Tuhan pagi hari di mesbah ini. Di mesbah itu kamu akan belajar dan kenal hatinya. Kalau kamu kenal hatinya, kamu gak dikasih, kamu akan berkata gini, ya udah gak apa-apa Tuhan. Selama engkau gak jauh. Tapi ada orang kalau gak belajar kenal Tuhan pribadi, luka dia itu lebih besar dari hatimu pengen kenal Tuhan. Banyak orang berkata gini, seperti Esau. Membesarkan sesuatu yang sebenarnya gak penting. Loh, kacang merah itu penting gak? Hah? Penting. Sekarang saya mau berkata sakit hati itu penting gak? Anda tahu jawabannya. Tapi kenapa jadi major buat kamu? Karena kamu gak ngerti Tuhan itu Bapakmu. Saya mau Anda belajar gini, pada waktu Elisa jalan ke Karmel saudara, apa yang terjadi saudara? Dia dikatain sama anak-anak remaja, nggak bukan anak kecil, anak-anak remaja sebenarnya. Botak, botak. Naiklah ke sini, botak. Tapi Elisa ini mungkin lagi bad mood. Dia mengutuk 42 anak itu. 2 ekor beruang menghabisi 42 anak itu. Sayangnya Elisa artinya bukan God is my father. Tapi yang saya lihat, perkataan seorang hamba Tuhan itu berkuasa sekali. Siapa hamba Tuhan? Anda. Anda mikirnya pasti saya. Anda. Bagi keluargamu siapa hamba Tuhannya? Nah kalau Anda mengutuki keluarga saudara, keadaan saudara, yang ada apa? Yang keluar apa? Beruang. Bukan beruang loh ya, beruang. Apalagi itu mulut saudara dipakai untuk memberkati bangsa ini. Prophesy. Amin. Banyak orang berkata, Pak,
Apakah kita harus tumpangin tangan semua mobil? Bukan itu. Anda tahu iman itu pada waktu itu nyampe. Kamu tahu itu bagian kamu. Kamu tinggal prophesy dan tumpangin tangan. Jadi. Saudara, pada waktu saya awal ikut Tuhan, mungkin otoritasnya baru anak kecil sekali. Mau apa juga susah, saudara. Tapi pada waktu iman itu bertumbuh dan mulai mengalahkan dunia. Bisa jadi loh. Ini hal kecil, saudara. Suatu saat saya pada waktu saya pindah rumah, Dandi ini bantu saya. Saya bilang, waktu hal kecil nih, perkataan itu berkuasa. Dandi itu rendah hati tapi batu. Saya bilang, Dan pakai mobil. Tapi gak perlu deket cepet. Pakai mobil. Percaya sama saya kali ini aja. Enggak, Pi. Terus saya ngomong, ini saya udah ngomong 3 kali. Go. Saya orang yang gak pernah maksa. Pada waktu dia naik motor, di depan klaster belum sampai Indomaret, saudara. Mau beli sabun cuci. Sabun cuci diganti dengan darah. Kalau Elisa beruang, masih mending loh. Karena Tuhan susah cari beruang di daerah Tangerang. Apa yang terjadi, saudara? Baru di depan klaster, jatuh cuman karena pasir. Akhirnya tahun baru dengan apa? Tato. Jadi kalau ada mau tato gak perlu mahal-mahal, gak taat aja jadi tatoan. Lalu dia balik, sama-sama senyum, saya berkata. 3 kali. Hal kecil. Coba kalau Anda pakai mulutmu itu, buat ngubah keadaanmu seperti Elia. Luar biasa. Mau gak Anda pulang, bangun mesbah? Mas, pada masa pandemik ini, saya tahu Anda takut. Tapi saya belajar orang yang takut mati itu adalah orang yang gak siap ketemu Tuhan. Saya tidak, don't get me wrong, jangan bilang, kata peser kita gak boleh takut mati, buka masker. Waduh. Susah nih kalau ngomong sama roh kebodohan, saudara. Yang saya ngomong adalah gini. Jaga dirimu, tapi kalau sampai jaga dirimu harus tetap pulang ke surga, ya udah pulang. Saat Anda umur 20 pasti susah mudeng dengar khotbah. Pas udah sicap, mulai mikir kuburan gue di mana ya. Pada waktu mulai sicap, bener ya, bener. Saya bilang sama Rio, kamu belajar keyboard, nanti one day papi pulang, lu main keyboard. Lalu saya bilang sama Tuhan, tiap saat teduh Tuhan, kalau mau bawa saya pulang, bilang-bilang, siapin semuanya. Pastor butuh asuransi gak buat jiwa? Enggak perlu. Biarkan yang mati menguburkan yang mati, yang hidup kerja sendiri. Enak aja. Saya nggak perlu asuransi jiwa, saya perlu keselamatan. Yang mau jualan asuransi, ya nggak laku deh, can you help me? Sampai di mana tadi Dan? Where? Ya. Hanya overcomer sudah disiapkan, saudara. Saya udah bilang pada waktu kita doa sebelum corona. Tuhan berkata, enggak akan ada yang mati karena corona. Kan ada beberapa juga ngalamin sakit seperti corona gitu. Tapi bukan corona, saudara. Nggak mati. Saya bilang gini sama dia. Saya bilang, udah Tuhan udah janji. Pas saya doa, Tuhan ngomong, di gerejamu gak akan ada yang mati karena corona. Selesai, saya percaya, itu aja.
Benar nggak ada yang mati. Bukan Anda nggak berhikmat, nggak menantang, bukan itu maksudnya. Jangan tantang pandemik, bodoh namanya. Sekali lagi ya, ntar saya viral lagi saudara. Atau pastor mati adalah untung. No, that's not the point. Tapi yang saya mau katakan, dia adalah Bapak yang luar biasa. Setiap kita bangun mezbah, Anda akan mengenal kasihnya yang besar. Tapi seringkali yang membuat kita sulit ikut Tuhan itu adalah apa saudara? Hati kita memang gak pengen dia sebenarnya kalau kita mau jujur. Tangkap gak saudara? Ayo saudara, kalau Anda tiap hari lebih stres mana? Nggak saat teduh, lupa saat teduh, atau telat kantor? Nah, sah saudara. Ayo Anda belajar pagi hari ini iman yang sederhana. Amin. Nah, kita buka firman Tuhan sebentar di 1 Samuel. Anda lihat betapa hati Tuhan itu sayangnya luar biasa buat kita yang bangun mezbah. Makanya saya berkata, apa sih akar kita ini? Pastor, saya kenapa ya suka kering sama Tuhan? Mezbahnya gimana? Banyak orang ngerti soal Alkitab, kutip hamba Tuhan ini, klik YouTube ini, pastor denger ini, bla bla bla. Tapi bagian untuk saat teduh, 2 menit gak nyampe saudara. Tuhan thank you, bye-bye. Saya sampai hari ini, setiap saya pup saudara, saya orangnya jujur lah, saya berkata Tuhan terima kasih, saya ingat banget penderitaan Wasir, terima kasih Tuhan bisa pup dengan indah. Amin. Anda yang bergereja di gereja ini, coba Anda pikir. Dulu saya orang berkata, Pastor saya pindah gereja, kenapa hamba Tuhannya masih muda? Saya suatu saat saya jalan Tuhan, saya setiap Anda ngeluh saya hadapin ke Tuhan loh. Kayak Elisa, Tuhan gue dikatain botak. Contoh, Tuhan kau tahu orang ini mengatakan ini. Apa yang aku harus lakukan? Tuhan tuh bisa menghibur hati saya dengan cara yang unik sudah. Terus Tuhan ngomong begini, saya nggak ngomong dari hati saya, pikiran saya. Tell him, hamba Tuhan muda umurnya itu panjang. Oh iya, saya jadi pas lagi jalan ke lift ketawa sendiri. Oh iya benar. Saya nggak kepikir itu Tuhan. Nanti saya akan ngomong. Tangkap saudara. Itu hal kecil saudara. Saya mau ajarkan saudara sebuah peristiwa. Betapa Tuhan ingin memberkati kita. Anda yang suka curiga sama Tuhan ya bertobat pagi hari ini. 1 Samuel 8 ayat 4. Saya melihat orang-orang yang bangun mezbah, direkayasa Tuhan, semua yang jahat, semua yang jelek jadi kebaikan. Do you believe that? Amen. Saya juga awalnya seperti saudara, susah ya ikut Tuhan ya. Apa-apa ngobrol sama Tuhan, apa-apa nanya Tuhan. Nanti saya akan ajarkan saudara pelan-pelan. 1 Samuel 8. Firmannya agak panjang, 1 Samuel 8 ayat 4. Are you there? Thank you. Kenapa mezbah itu penting? Di situ ada hatinya. Saya mau ajarkan ini baik-baik buat Anda. Kalau kamu dapat kasih sayang Tuhan, kiri mercy lewat, kamu gak akan meratap. Pastor udah merdeka, on the way.
Hamba Tuhan juga masih manusia. Saya juga harus jujur. Ini tanah sebelah saya kosong, saya masih lagi tumpangin tangan. Pak Heri mau beli katanya, atau Ferdi. Saya bilang, jangan itu buat itu. Buat ini saudara, ada buat misi khusus. Kamu kalau mau cari tanah di tempat lain. Dan gak baik juga kalau pendeta sama asistennya sebelah-sebelahan, gak bagus. Jauh itu harum, dekat itu kurang harum. Biarkan ada covering di tengah-tengah kita, saudara. Saya lihat dia Tuhan yang luar biasa. Ayat 4 ya. Ayat 4. Ini pertama kali pas saya baca ini nangis saya. Bacanya pas kapan? Lagi pup. Makanya saya yakin anak overcomer kalau pup tuh lama. Pasti lagi dengar Tuhan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Hati saya keras di sini. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua. Nah ini yang susah saya ajarin sama jemaat. Jemaat tuh pengen punya gereja seperti pikiran mereka. Pas dikenalin Tuhan, susah lama Tuhan mah. Mana dia gak ngomong. Saya berkata, kalau kamu cari dia, tidak mungkin kamu tidak menemukan dia. Tidak mungkin. Orang pada waktu saya garuk penyakit kulit saya aja, dia ada kok. Sampai dia ngomong ke saya, minta obat ini sama dokter. Saudara, pada waktu ada satu hamba Tuhan pada waktu saya masa kecil meninggal, saya nangis loh. Nangisnya bukan karena dia meninggalnya. Tapi pada waktu di meja itu Tuhan ngomong berkata gini, aku ini Bapak. Lalu hatinya berkata, dari mana Tuhan? Aku mengirimkan bapak-bapak di dunia untuk merepresent aku. Saudara, ada satu gembala yang sederhana sekali. Orang hebat itu gak perlu, cheesy, what's cheesy? Terlihat keren. No, jangan tertipu. Oh, cara Tuhan menemani masa kecil saya walaupun saya belum kenal dia. Pada waktu saya masih kelas 3 SD, 4 SD, saya ini kan hobi bulu tangkis. Tapi saya ini gak punya bapak. Apa yang Tuhan kirimkan? Tuhan kirimkan orang-orang jadi bapak yang menemani pertumbuhan saya. Jadi karena saya tinggal di perumahan komplek kecil, jadi setiap sore saya bawa badminton. Raket bawa badminton. Bawa raket saudara. Dengan raket andalan saya hari itu mereknya apa ya? Hard atau Prokenex. Ya, yang umurnya udah 40-an tau kan Prokenex. Itu dulu dipegang Jarum. Prokenex saudara. Wah dengan bangganya. Saya ketok Pak pendetanya saudara. Om, main yuk, saudara. Nah pendetanya karena nggak punya anak cowok, jadi juga dia main, jadi nggak ada teman juga saudara. Jadi setiap sore saya nggak pernah main kemana-mana ngajakin om tanding badminton. Dan yang paling susah adalah pada waktu badminton itu kiri kanannya got. Jadi bagaimana nggak masuk got? Kita biasanya bubar bukan karena maghrib. Tapi karena koknya itu udah gak bisa terbang. Udah 6 kali, om gak bisa tagih, ya udah pulang saudara. Tapi itu ngisi jiwa saya. Terus setiap udah pulang belum puas, sini duduk. Dia ngobrol, dia dengerin aja saudara. Besok doa pagi ya. Ya om. Jam 4 pagi saudara. Datang gak? Datang. Menang saya satu, cuman bukan menang yang lain, saya nggak punya banyak kelebihan. Saya cuma menang satu tekad. Jam 4 pagi datang, ngantuk-ngantuk. Puasa, kelupaan makan. Ini contoh saudara. Datang
Dengar dia ngomong apa nggak tahu juga. Tapi itu ngisi. Pada waktu di meja belajar saya, Tuhan kasih sebuah flashback itu. Saya tidak merecognize itu Tuhan. Makanya pada waktu saya baca ayat ini, krams hati saya. Krams, hancur hati saya. Dia ada di setiap season saya. Amin. Itu adanya di mana? Di mezbah. Elia bisa confident Tuhan pasti jawab doa dia di mana. Kalau kamu jauh dari mezbah, kamu akan jadi Kristen undur-undur, saudara. Bener gak ya? Kan gak ya? Kebetulan kali. Masa sih Tuhan? Begitu terus. Terus cari pendeta atau gereja yang bisa membuat kamu, saya ini sedang menyodorkan Tuhan saya. Tangkap saudara. Memang gak mudah jalan sama Tuhan. Tapi sekali kamu jalan sama di gereja ini untuk orang dapat penglihatan, lihat malaikat, nggak perlu sekolah teologi ya. Mereka ngalamin dulu baru tahu. Kalau di banyak tempat dipelajarin nggak lihat-lihat. Kenapa? Tuhan nggak sabar, pengen nunjukin siapa dia. Tadi pagi saya berkata Tuhan ada begitu banyak hamba Tuhan yang bagus nih fotonya Tuhan. Saya tuh kalau ngomong sama Tuhan to the point. Saya berkata, I hate him Tuhan. Forgive me. Cleanse my heart, oh Lord. Saya tidak orang, muka saya adalah hati saya. Semua orang tahu di sini. Tangkap, banyak orang kan perutnya hatinya. Nah, saya hati, saya muka saya, saudara. Saya ngomong sama Tuhan. Pas masa pandemik, di siang hari saya duduk, seharian saya duduk di kaki Tuhan, tiba-tiba Tuhan ngomong gini, kamu minta kepada Bapa. Minta apa? Minta satu karunia. Apa itu Tuhan? Karunia menyenangkan hati seumur hidup. Lalu saya bilang Tuhan, aku pengen kafling, aku pengen luar negeri, aku pengen Bali, aku pengen ini. Tapi aku gak mau tukarkan sama satu karunia ini. Sekalipun one day namaku tidak dikenal di gereja, dimanapun tidak terkenal, I don't care. Tapi aku mau ini dibawa kepada kekekalanku. Ada satu orang yang namanya saya, punya satu karunia. Setiap saya doa, setiap saya nyembah, saya selalu nyentuh hati Tuhan. Saya pernah di titik Anda. Pada waktu umur 20, mimpinya 1000. Nanya Tuhan gak dengar. Apa yang membedakan? I'm keep asking. I'm keep believing. I'm keep seeking. That's the point. Carilah, maka engkau akan hidup. Selama kamu cari Tuhan di mezbah itu, tidak pernah ada kekeringan. Itu nempel di hatimu. Kenapa di situ kamu kenal Dia? Saya seringkali nangis bukan karena orang memberkati saya, itu juga nangis saudara. Tapi saya bilang Tuhan, cuman ngomong di hati saya, Tuhan ini cookies enak loh. Ada orang ngirim salah kirim, kuenya sama seperti Instagram. Saya sampai simpen itu sampai bulukan loh saudara. Ada 2 cookies, yang dark coklat sama yang cookies, apa namanya? Yang melted itu, yang dark coklat yang gak suka saya kasih orang. Itu saya saudara. Yang melted saya simpan, gemuk-gemuk deh. Ini kue dari Tuhan, saya harus habisin at any cost. Tapi saya berkata Tuhan, Jeremia aja minta, no jangan yang ini. It's from Jesus. This is for you.
Terus dia berkata, thank you Uncle B, yes. Because I don't like these cakes. Anda kecewa ya dengar hamba Tuhan yang jujur ya. Dia bilang Tuhan luar biasa. Dikirimin kue, itu nggak mungkin saya berkata. Ini nggak mungkin kalau bukan Tuhan, ini nggak mungkin. Coba Anda ngalamin seperti itu. Nah kalau semua kamu bisa beli pakai uang, Tuhan susah nyelip di situ. Makanya seringkali dikasih kemustahilan supaya kamu balik ke dia. Ada hal-hal yang ditaruh di hatimu yang kamu nggak bisa, kamu tahu ini nggak mungkin kalau nggak bisa pakai Tuhan nggak mungkin. Nah itu waktunya Tuhan isi slot itu. Bukan malahnya kecewa, bukannya malah jauh dari dia. Amen. Let's learn about this. Kita akan perjamuan kudus. Ini baru intermezzo lah ya. Awal bulan saudara. Sedih saya nggak bisa lihat senyum beberapa orang. Alright. Sebab itu berkumpullah tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami. Seperti pada bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, dengar baik-baik. Ini yang seringkali anak Tuhan minta. Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Bukan cuma di situ. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, Tuhan dengar doa kita enggak? Dengar. Termasuk yang dia tahu akan menggantikan dia. Amin. Dengarlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan kepada mereka, kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Ini Tuhan loh. Amin. Punya hati gak Tuhan kita? Punya. Jadi kalau kamu ikut Tuhan, cuman di sini, enggak di sini, dia tahu gak? Tapi tetap dia berkati gak? Tetap. Itu masalahnya. Tuhan seringkali tidak membedakan orang yang tulus mengasihi dia dengan yang tidak tulus. Itu repotnya. Kalau ukurannya semua berkat. Setuju? Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir. Anda coba tangkap hatinya. Sampai hari ini yakini meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikian juga dilakukan mereka kepadamu. Sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh. Nah ini yang unik. Kalau orang udah mau, sekalipun dia tahu ini bukan yang terbaik, tetap loh diambil. Coba perhatikan baik-baik. Nah, di sini katakan, dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta raja kepadanya, katanya, inilah yang menjadi hak raja akan memerintah kamu, anak-anakmu laki-laki akan diambilnya. Jadi kalau dulu raja tuh absolut, gue suka sama anak lo atau istri lo, give it to me, kamu harus kasih. Sekalipun begitu loh, dengar baik-baik. Akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Dan mereka akan berlari di depan keretanya.
Jadi kalau kamu punya anak mau dikuliahin misalnya S2 di Oxford. Gue butuh, tolong dong jadi budak. Kamu harus serahin. Enak gak? Gak enak dong. Dan dikatakan begini, Tuhan tuh ngomong detail sekali. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya. Ladangnya ladang mereka sendiri atau ladang raja? Raja. Kalau kamu tahu pegawai, apa sih saudara itu artinya pegawai? Kamu ngebajak ladang orang lain. Betul ya saudara ya? Nah dikatakan begini. Dan mengerjakan penuaian baginya. Bosmu beli mobil, kamu beli iman. Bosmu keluar negeri, kamu jaga kantor. Nah itu kayak gitu kurang lebih lah kalau kita relevan dengan hidup hari ini. Dan dikatakan begini, senjata-senjatanya akan dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah. Tim hospi nih saudara. Juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun jahitanmu akan diambil yang paling baik. Jadi mereka gak bisa nikmatin the best from the harvest. Akan dibawa 1/10 dan akan diberikan kepada pegawai istananya dan pegawai-pegawainya yang lain. Are you there? Hang on. Budakmu laki-laki dan budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledaimu akan diambilnya dipakai untuk pekerjaannya. Dari kambing dombanya akan diambil 10/10 dan kamu akan menjadi budaknya. Pada waktu itu Tuhan sudah kasih clue, pada waktu itu apa? Kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak menjawab kamu pada waktu itu. Apa yang dikatakan? Tetapi bangsa itu menolak untuk mendengarkan. Dia tahu loh, kalau rajanya itu Tuhan, anggur terbaik milik dia. Jadi ini switch the mindset gak? Tuhan mau kamu dikasih yang terbaik gak? Iya dong. Tapi Alkitab katakan Israel menolak untuk mendengarkan perkataan Samuel. Jadi kadang-kadang orang berkata, Pastor, kenapa saya tidak bertumbuh? Ada begitu banyak firman kamu tolak sih. Berapa banyak orang berkata gini, Pastor, saya nggak cocok sama khotbahmu. Nggak apa. Yang penting saya tahu ini yang dari Tuhan. Kalau hari ini saudara ya, saya ini cuma bisa nawarin Tuhan. Artinya saya berarti bisa punya resiko menghilangkan segalanya loh. Saya bilang sama ada tim sosmed, Pastor mau nggak di branding dan segala macam. Saya kok nggak bisa ya. Apalagi saya suruh ngevlog, saudara saya suruh ngevlog, hey guys saya di sini, saya itu nggak bisa saudara. Dibayangkan aja sulit saudara. Saya berkata Tuhan, saya cuma mau satu karunia itu yang jangan diambil. Saya bisa nyentuh hati Tuhan aja. Kenapa Anda dibawa ke gereja ini? Sebenarnya Tuhan pernah menawarkan ini. Tapi berjalannya waktu, kamu lihat kok orang lain punya raja ya? Kok orang lain garasinya udah ada mobil ya? Oh, kenapa ya dia diberkati ya? Saya nggak bisa ubah itu. Karena itu natural dikeluar dari hati. Yang kamu bisa minta gini, Tuhan tolong. Amin.
Ini cerita tragis gak saudara? Apa yang dikatakan tidak harus ada raja atas kami. Ada orang pernah ngomong gini saudara. Kemarin ada wawancara, nggak salah. Karena itu keluar dari kepolosan. Saudara, salah nggak pengen jadi kaya? Nggak salah. Tapi kalau kamu mau jadi kaya, karena kamu nggak mau hidup nyaman, mau ke gereja jadi orang yang baik-baik, karena sakit hati. Tapi kalau kamu pengen jadi kaya supaya kamu bisa jadi berkat. Apa itu mesbah? Umurmu, hidupmu, keluargamu, kamu taruh Tuhan ini. Gunain. Kalau udah jadi aset kerajaan surga, dia mau pakai jadi apa boleh nggak? Israel ini nolak orang, nolak Tuhan Yesus. Karena apa? Enaknya orang lain. Gila nggak saudara? Dia pengen raja seperti orang Filistin. Dia berkata harus ada raja atas kami. Pastor, kalau itu baru Kristen yang diberkati. Menghakimi kami dan memimpin kami dalam apa saudara? Perang. Ya tutup dengan sebuah kesaksian. Kalau Anda belajar di firman Tuhan, pada waktu tabut Allah direbut Filistin. Tabut Allah itu ditaruh di Dewa Dagon. Tahu Dewa Dagon? Nanti cari di Google deh. Setiap tabut Allah itu taruh di Dewa Dagon, besoknya palanya itu putus, nyembah tabut Allah. Kurang lebih setahun begitu terus. Dibetulin nyembah lagi. Lalu dukun-dukun Filistin mikir ini gak beres. Lalu semua tua-tua Filistin berkata gini deh. Jangan-jangan ini Allah Israel malah marah sama kita. Kita taruh di atas lembu, kalau ke kanan dia menjauh ke misalnya random kemana berarti ini kebetulan. Tapi kalau dia berjalan menuju Israel, nah ini memang kerjanya Allah Israel. Saya mau katakan kalau hati kita nggak diubah Tuhan susah. Nangkap saudara. Itu artinya kenapa visi overcomer kamu dipilih di apa? Bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan apa yang terjadi saudara? Pada waktu Israel akhirnya semua orang Filistin menaruh upeti supaya mereka berpikir gini, kasih sesajen biar Allah itu gak murka. Itu cara orang dunia kan saudara ya. Tapi kita karena kasih karunia. Apa yang terjadi saudara? Saya mau ajak Anda punya stamina rohani, udah 3 bulan baringan terus nih saudara ya. Susah untuk memompa saudara tuh gak gampang saudara. And apa yang terjadi? Lembunya belok ke kiri kalau gak salah ya. Ke kiri atau saya lupa, ke kiri atau ke kanan saya lupa. Orang bilang, waduh ternyata memang Allah Israel. Filistin tahu nggak bahwa memang Dagon itu kalah sama Allah Israel. Tapi ikut Tuhan nggak? Pada waktu saya baca itu, waduh saya ngerti. Kalau sampai kita bisa ikut Yesus, itu bahagianya. Walaupun jalan salibnya yang gak gampang. Besar sekali. Tetap loh saudara, Filistin tidak menyembah Allah Israel. Padahal Allahnya dia aja, palanya putus setiap disatuin. Itu Allahmu tuh kayak begitu. Allah yang kamu sembah perkasa itu kayak begitu. Nah, Pastor apa sih relevannya buat hidup kita?
Kalau itu aja bisa, semua yang Anda lewati di akhir zaman ini, ya pasti bisa. Let's make it clear. Kalau anaknya aja yang tunggal dikasih, jangan yang tunggal deh. Misalnya aku minta depositonya Dani, sesayang-sayangnya dia juga berat juga. Tangking dalam nama Yesus pasti. Atau saya minta sepedanya Nathan deh. Atau Vespanya Christian. Saya korein aset semua. Patunya Rio. Gajinya Wian. Ini nubuat nih, lagi kenabian saya. Kata Foni, nunggu giliran gue nih. Depositonya Foni. Hanya pas saya nyembah lagu ini, the beauty of the Lord. Lihat Israel. Kamu akan jadi budak raja, gak apa-apa deh, yang penting gue hidup kayak orang itu. Itu zaman sekarang kan kayak gitu kan? Setuju gak? Saya bilang sama full time sama Aldo, kalau kamu udah masuk full time, buang jauh-jauh untuk kaya. Untung gue gak jadi full time. Beberapa orang saya dengar rohnya begitu. Yang ngantuk langsung bangun. Pagi hari ini, saya berkata, kita sama-sama berkata, Tuhan, aku gak mau kayak orang lain. Aku mau Engkau pimpin aku. Anggur terbaik, semua itu Tuhan beri buat aku. Ada sebuah kesaksian yang indah banget. Pada waktu masa pandemik, tiba-tiba Roh Kudus ngomong begini ke saya. Saudara, Anda jangan mikirnya gini, Pastor, apa-apa Roh Kudus ngomong, apa-apa Tuhan ngomong, gimana sih cara Tuhan ngomong, kan suka penasaran gak? Saudara, sama dengan saudara. Saya cuma tiba-tiba seminggu itu kok lagu itu terus terngiang-ngiang. Jadi gak ngomong gini ya, aku mau kamu buka YouTube, lihat itu, bacain itu, nyanyiin di gereja ya. Bukan. Tapi saya tahu itu Tuhan. Yang aneh pada waktu saya nyanyiin lagu itu, semua gereja nyanyiin. Ada yang lebih aneh lagi, setelah saya nyanyi lagu itu, 2 minggu setelah nyanyi lagu itu, penciptanya meninggal. Pas saya baca tentang biografinya semua, ini orang ini gak kaleng-kaleng ternyata. Ada banyak hamba Tuhan yang tidak di IG, yang gak kaleng-kaleng loh. Makanya pada waktu, sebenarnya ayat ini tuh buat saya, bukan buat kamu. Banyak orang berkata, oh Pastor nyinggung saya terus. Enggak, ini diceritain Tuhan. Karena saya pernah pengen jadi kayak Israel. Baru happy, oh berarti bukan saya Pastor. Bukan kamu. Belum sebut nama aja gue saudara. Saya tuh suka, Tuhan kok kita gak punya ini ya Tuhan, kok saya gak ini. Tuhan kasih ayat ini, hancur hati saya. Orang ini saudara luar biasa. Dia punya sekolah Alkitab, sampai hari matinya dia sudah melahirkan 3.000 pendeta. Bayangin satu pendeta aja efeknya banyak, nih 3.000 pendeta dirilis. Dan beberapa pengusaha pernah nawarin dia untuk buka gereja di Jakarta. Tapi dia berkata gini, enggak, Tuhan panggil saya di daerah ini. Itu gak gampang loh saudara. Nganggap gak saudara? Dia kasih buat bertumbuh.
Ditolak karena Tuhan kasih dia di daerah itu. Dia sakit kanker yang menyakitkan. Dia dibawa ke Singapura sama jemaatnya. Dia disuntik satu obat di mana dia nggak bisa sadar lagi sebenarnya. Jadi kalau kamu disuntik obat ini, sebenarnya kamu dimatiin suri. Tahu gak saudara? Karena sebenarnya udah parah supaya nggak sakit. Dan nggak mungkin dia sadar. Pas dokter suntik ini, dia melek. Enggak, kata dokter Singapura, kok melek? Kok bisa? Terus hamba Tuhan berkata, Pak, dokter saya nggak mungkin bohong. Saya ini hamba Tuhan. Dokternya berkata, it cannot be real, dia berkata. Ini obat keras loh. Harusnya tidur. Deep sleep. Dan pada waktu dia melek, Tuhan bawa dia ke surga. Dengan mata lihat, tiba-tiba dia melihat dirinya di tepi pantai. Pening sekali. Dia di situ berdiri. Dan dia lihat dari kejauhan, ada begitu banyak rumah putih gading. Dan tanpa sadar, ada suara berkata, dia ngomong begini, itu apa Tuhan? Surga anak. Tiba-tiba Tuhan berdiri di sampingnya, dan dia melihat ada sebuah orkestra. Ada kecapi, ada, dia bilang banyak sekali jenisnya. Dan di orkestra itu dia melihat ada sebuah pribadi siluet kayak putih atau berapi begitu. Putih. Lalu, loh ini kan Tuhan Yesus. Itu siapa? Dia berkata gini, Tuhan berkata, itu pribadi ketiga, Roh Kudus. Loh, Roh Kudus ngapain? Dia menyiapkan lagu bagiku. Jadi kalau Anda lihat di Overcomer itu lagunya pun Tuhan yang setting. Many times. Tapi saya nggak bisa buat Anda berkata gini, Pastor, saya mau gereja yang terkenal di IG. Saya nggak bisa nawarin itu. Saya cuma bisa nawarin, mau nggak? Saya punya raja. Namanya Yesus. Kamu bisa jalan sama dia. Pada waktu setiap orang berkata, Pastor kenapa saya belum diberkati? Saya pengen ngomong di hati saya, boleh nggak saya nawarin yang punya berkat? Kekasih jiwa saya namanya Yesus. Kadang-kadang orang kalau konseling nggak mau denger itu. Nggak sadar tapi. Yang mau dia denger adalah kapan? Kenapa? Are you there? Saya sebagai hamba Tuhan, saya nggak punya banyak jawaban atas pertanyaan saudara. Percayalah sama saya. Saya nggak punya. Tapi saya cuma punya Tuhan. Tuhan yang jalan dekat dan menyintai Anda. Dan bukan cuma sampai di situ. Dia baru ngerti, oh luar biasa Tuhan. Lalu dia ngomong berkata begini, Tuhan kenapa aku harus sakit kanker? Dia nanya ke Tuhan. Anda kalau ikut Tuhan jangan punya pikiran begini, kalau ikut Tuhan itu harusnya matinya tiba-tiba ngambang. Ya takut loh yang nguburin ngambang. Tiba-tiba misalnya dibuatkan besok akan mati, siap gak kamu dibuatin begitu? Kamu akan jual sepeda Brontonmu loh pasti. Saya mau sih menghakimi orang yang beli sepeda 70 juta. Tapi setiap orang dosanya beda-beda masalahnya. Saya mau menghakimi Harry beli ini, beli itu. Saya juga ngelakuin soalnya. And terus Tuhan berkata, nanti kamu pulang. Sudah aku sediakan rumah. Tanya Rio, tiap hari saya ngomong, yo kalau papi meninggal, kamu siapin ini, kamu nyanyi lagu ini. Nah saya tahu ini kayak masa sementara.
Makanya setiap saya lihat saudara, saya menikmati setiap waktu-waktu saya di bumi. Kadang-kadang beberapa orang datang ke rumah saya nggak ngapain, mereka juga ya hang around, saya cuma menikmati masa-masa saya hidup dan menyelesaikan panggilan saya. Kenapa yang terjadi saudara? Dia melihat, dia ngomong, Tuhan kenapa aku sakit cancer? Cancernya masalahnya, cancer itu menyiksa dia. Tuhan gak pernah jawab. Tiba-tiba dia lihat selancar di pantai itu. Tuhan berkata gini, kalau gak ada ombak, peselancar itu gak bisa berselancar. Tuhan cuma jawab begitu. Oh dia ngerti. Lalu Tuhan ngomong begini, ini pendeta loh, saudara, kelas kakap. Saudara. Kamu tidak mengenal aku. Kaget ya. Tuhan, itu sekolah Alkitab, aku yang ngajar 3.000 pendeta keluar dari situ. Kenapa Tuhan ngomong begitu? Karena pada waktu kamu sakit dan kamu menderita di bumi, kamu berpikir aku tidak di situ. Saya dengar kesaksiannya nangis. Berapa banyak dalam badai kita berpikir sama. Kenapa orang bisa sakit hati sama orang? Karena kamu berpikir Tuhan gak ngerti. Betul gak? Tuhan gak rasa. Makanya Tuhan tuh berkata gini, kalau kamu disakitin orang, taruh Tuhan sebagai pembelamu. Kenapa? Dia ngerasain loh. Dan di situ dia nangis. Tuhan, aku nih 40 tahun melayanimu, nyiptain lagu El Shaddai, nyiptain lagu Tetesan Air Mata, Engkau Setia. Aku sendiri gak ngerti. Seringkali aku tanpa sadar berkata, Tuhan gak ada saat aku sakit cancer, Tuhan gak ngerasain, Tuhan gak ngerti. Lalu di situ Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai apa? Aku ini Jehovah Shammah. Aku ini Maha Hadir. Aduh. Dan Tuhan kasih waktu 2 tahun setelah tiba-tiba dia sembuh total. Dan dia meninggal tepat pas pandemi. Bukan karena corona, saudara. Tahun 2020 ini sesuatu loh. Anda sadar gak? Anda yang dulu ngenyek, wah akhir zaman, apa sih? Tahun ini, bukan cuma orang awam, hamba-hamba Tuhan meninggal cepat. Lebih daripada 30 hamba Tuhan dan wakilnya ada yang meninggal. Sampai saya diceritain saudara, sampai hari ini ada yang sampai koma, istrinya nggak tahu suaminya meninggal. Makanya Tuhan berkata apa? Udah disiapkan kita ini kemah tubuh ini apa? Sementara. Karena sementara kamu harusnya menyala-nyala dan nggak kering seperti yang saya ngomong. Bayangin beberapa orang, ada banyak anak Tuhan membuang waktunya untuk apa? Marah sama Tuhan. Bertanya, khawatir, lari, in out, in out, in out. In out burger LSI enak. Beberapa orang yang berkata gini, Pastor, dulu saya kaya loh. Kamu tahu artinya cerita itu? Terikat sama mamon loh. Lihat gak, kalau liatin orang ngobrol, kalau subjeknya itu lagi, berarti setiap hari yang dia pikirkan apa? Ya itu. Kamu percaya gak hari ini, kamu tuh lebih kaya daripada dulu. Paulus berkata apa? Karena pengenalanku akan Tuhanlah, dulu itu sampah. Tutup Alkitabmu.
Saya minta worshiper. Saya harap khotbah saya hari ini bisa jadi berkat dan bukan jadi obat tidur buat Anda. I mean it. Lagu tadi. Thank you sudah datang pagi hari. We all worries, right? We all. Tapi di saat kita worry, kita juga punya senjata yang namanya iman. Pakai itu anak Tuhan. Saya suka pada waktu kita terombang-ambing, Tuhan berkata dengan perkasanya, aku sudah mengalahkan dunia. Apa sih yang lebih hebat dari mengalahkan maut? Gak ada. People will pay everything untuk menukarkan satu hari aja untuk lebih hidup lebih lama di muka bumi. Dulu saya suka ketawa kalau ada lagu hidup ini adalah kesempatan. Itu lagu jadul, lagu emak-emak, oma-oma yang udah mau mati. Nanti tunggu kamu berumur 40, 50, 60. Kamu akan berkata, nyanyikan itu terus dong pastor. Remind me, remind me. Gak ada lagu This is Living. Makanya Anda jangan suka berkata, ini gereja ini lagunya harus up to date. Kamu mesti up to date-nya. Kalau kamu gak belajar mengalami, belajar jalan sama Tuhan di mesbah, semua firman gugur kok. Berapa banyak orang juga ada yang murtad karena pandemi. Kok Tuhan jahat? Alkitab ngomong kesudahan segala sesuatu harus terjadi. Sudah dekat. Nanti bumi ini udah gak ada loh saudara. Halo? Tadi kamu nyembah dapat apa? Dapat apa? Cie udah kurus nih ya, cie. Aku lihat sisi surga, Pastor. Jadi aku lihat malaikat. Tapi orangnya kecil, tapi itu penuh banget, padat banget. Dan mereka gila sampai loncat-loncat. Malaikatnya sedang tiup trompet, Pastor. Itu yang aku lihat. Jadi putih, kayak di awan-awan, tapi ada nuansa emas-emas. Hanya Anda kalau nyembah, itu momen Anda ketemu Tuhan. Lagunya apa? Hidup ini adalah kesempatan. Saya kalau dengar lagu itu, wah saya ngakak saudara. Benar. Pas pandemik, benar ternyata hidup ini adalah kesempatan. Saya udah gak pernah nyanyi lagi, This is Living, gak pernah loh. Lagunya apa tau gak? Lagu peti mati semua, El Shaddai, atau lagunya Tuhan Yesus setia tetesan air mata. Betul gak? Semua teori kamu akan teori yang kamu dengar runtuh saat kamu ngalamin badai. Makanya Anda harus bangun mesbah. Di situ kamu akan confidence. Saya pasti bisa ngalahin ini. Saya pasti bisa ngalahin Baal ini. Hati saya harus balik ke Tuhan. Amin. Jadi mau lagu apa? Yang tadi atau yang hidup ini kesempatan? Gua gak hafal soalnya. Udah yang tadi aja ya. Mana lagunya? Soalnya lagu ini mirip itu ya, lagu Kasih Putih ya. Bawa aku. Sesat, gak boleh. Nah, banyak orang berkata ini, Pastor boleh gak nyanyi lagu dunia? Kalau Anda masih 20-an, saya susah jawabnya. Kan
Kenapa sih Anda berkata masa gitu aja nggak boleh sih, masa kepap aja nggak boleh? Susah ngomongnya. Nanti aja udah 50 kita ketemu lagi. Pasti hatinya mulai melunak, apalagi udah mulai bau-bau tanah liat. Susah nggak ngomong anak muda? Susah. Saat teduh buat apa? Kok nggak berasa? Nanti lo 45 berasa tuh saat teduh. Ada yang suka ngantuk di gereja, nah nanti ngalamin 55, 60 bukan ngantuk lagi, rebahan di situ. Saudara, nyiapin firman itu setengah mati loh. Tanya Dani, coba. Diam semua langsung. Bilki aja tahu rasanya. Oh, tobat katanya, tobat biasa mendingan cari duit kayaknya udah nyiapin firman. Ayo berkarya buat Yesus ya. Tuh, saat lagi sehat, jangan lemah. Beberapa orang sakit kanker masih semangat. Aduh Tuhan, luar biasa. Selesai lu ketemu Tuhan, ya gak sih? Apalagi sekarang udah gak bisa maksudnya gak bisa lama-lama gitu. Anda tahu kan saudara, dunia ini gak kekal? Chanel pilot. Kata suami, thank God. Hermes pilot. Tapi BGH gak pernah pilot. Satu hal yang saya mau lakukan, I promise. Pokoknya make sure sebelum saya pulang ke surga, gak boleh ada uang tersisa di tabungan saya. Setiap genteng di surga harus jadi. Beneran sudah. Orang berkata, Pastor nanti warisannya apa buat kau? No. Semua buat Tuhan. Apa yang di tangan saya dari Tuhan harus balik ke Tuhan. Anakmu gimana? Cari sendiri. Warisan saya adalah iman. Warisan jalan sama Tuhan. Warisan membangun gereja. Itu warisan saya. Amin. Saya berdoa pagi hari ini